Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai modernisasi dan perubahan sosial yang terdapat pada masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia merupakan suatu hal yang normal yang terjadi dan berpengaruh dengan cepat ke berbagai bagian dunia lainnya. Dan hal ini terjadi berkat adanya perkembangan teknologi komunikasi. Karena terjadinya sebuah revolusi dan modernisasi, ditemukan berbagai macam penemuan baru di bidang IT dan bidang-bidang lainnya yang membuat informasi mengenai suatu peristiwa di suatu tempat dapat diketahui oleh masyarakat di tempat lain dalam jangka waktu yang sangat singkat. Nah, selain teknologi, perubahan yang terjadi juga dapat mengenai berbagai aspek-aspek lainnya, misalnya budaya, norma sosial, nilai sosial, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan masih banyak lainnya. Modernisasi sendiri dipandang sebagai suatu proses transformasi perubahan menuju ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lalu, Suryono Sukanto sendiri merumuskan bahwa perubahan sosial merupakan segala macam perubahan yang ada pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap-sikap, dan juga pola perilaku antar individu maupun kelompok yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Nah, salah satu perubahan modernisasi yang terjadi saat ini adalah perubahan metode transaksi pembayaran dari tunai menjadi non-tunai. Yang pada mulanya kita menggunakan uang kartal atau uang tunai untuk transaksi, sekarang mulai banyak yang beralih memilih untuk menggunakan metode uang non-tunai atau cashless. Uang tunai memang memberikan kemudahan dan dalam bertransaksi, namun sejalan dengan perkembangan ekonomi dan juga teknologi, penggunaan uang tunai dirasa cukup praktis hanya untuk transaksi dengan nilai-nilai yang kecil saja. Tentu akan sulit mendapatkan dan membawa fisik uang dalam jumlah banyak untuk transaksi yang jumlahnya besar. Selain itu, membawa uang tunai juga mulai dianggap tidak aman karena dapat memicu pencurian, perampokan, dan pemalsuan sehingga membuat orang takut untuk menyimpan dan membawa uang dalam jumlah besar. Bentuknya sendiri mulai dari cek yang paper based, ada kartu debit, kartu kredit, dan juga flash yang biasa kita gunakan untuk membayar tol. Ketiga hal tersebut adalah metode card based, hingga sampai sekarang ini bentuknya makin berkembang menjadi electronic based. Untuk bentuk yang terakhir ini, masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan menggunakan QR code. QR code sendiri itu merupakan kode matriks yang diciptakan pertama kali oleh sebuah perusahaan di Jepang pada tahun 1994. Cara penggunaannya ialah kita hanya perlu memilih e-wallet, e-money, atau m-banking yang kita miliki yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi di tempat kita membeli sesuatu. Lalu kita melakukan scan terhadap QR code itu dengan menggunakan kamera. Setelah itu akan muncul nominal yang perlu untuk kita bayar, dan setelah itu kita hanya perlu memindai sidik jari kita sebagai bentuk autorisasi pembayaran tersebut, dan setelah itu selesai. Walaupun sangat memudahkan kegiatan masyarakat dalam bertransaksi di zaman sekarang, metode electronic based ini juga mempunyai beberapa kekurangannya tersendiri. Misalnya, karena dia bergantung kepada koneksi jaringan internet, jika koneksi jaringan kita lambat atau jelek, hal itu dapat menyebabkan transaksi kita menjadi gagal atau terhambat. Selain itu, jika server dari aplikasinya sedang down atau sedang di-upgrade, hal tersebut juga dapat menyebabkan kegagalan dalam bertransaksi atau menghambatnya. Selain itu, di sisi lain, metode ini juga dapat dibilang sulit untuk digunakan oleh generasi-generasi terdahulu jika mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Seperti itu. Dan hal ini juga dapat meningkatkan sikap konsumtif dan boros yang dimiliki oleh masyarakat.
Nah, maka dari itu diperlukan kebijakan dalam menggunakan metode ini, karena kembali lagi hal ini juga memiliki beberapa dampak negatif seperti meningkatkan sikap konsumtif dan boros yang dimiliki oleh masyarakat, dan juga kita harus pandai dalam memilih aplikasi-aplikasi e-money atau e-wallet yang tersedia di laman pengunduh aplikasi. Karena masih banyak aplikasi-aplikasi e-money atau e-wallet ilegal yang tidak dalam pemantauan OJK sendiri. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam mengikuti perkembangan zaman juga. Kita harus lebih teliti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.